Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ma ba'du. Jemaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita tafsir surat Ali Imran ayat 103. Ali Imran 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Langsung ke makna perkatanya. Wah, dan itu kan, ya'tasimu, berpegang teguhlah kalian. Karena khitabnya kepada Rasulullah tapi faidahnya kepada umat Muhammad, maka kalian berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir di sini bi'ahdillah, dengan perjanjian kepada Allah. Perjanjian kita kepada Allah Ta'ala ketika dalam rahim di surat Al-A'raf ayat 193 dikatakan di situ, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, ketika Allah mengambil sumpah dengan kita sebelum ditiup roh, gitu kan, alastu bi rabbikum, kamu mau bersumpah bahwasanya aku adalah Tuhanmu, gitu kan. Kalau jawabannya bala, maka roh itu akan ditiup di hari ke-120. Tapi kalau tidak mampu untuk menjawab bala, iya, engkau adalah Tuhanku, maka jabang bayi itu digugurkan. Maksudnya berpegang teguh di sini adalah bi'ahdillah, dengan keimanan, dengan keislaman. Ditafsirkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bihablillah adalah bil Quran, dengan Al-Quran. Berpegang teguh dengan Al-Quran. Rasulullah menjelang akhir hayatnya beliau berwasiat kepada umatnya, taraktu fikum amrain, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, in tamassaktum bihima lan tadillu, kalau engkau berpegang teguh dengan kedua perkara ini pasti tidak akan sesat. Bi kitabillah wa sunnati rasulillah, dengan kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah yaitu Al-Hadis. Bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya di sini orang beriman, terutama orang beriman umat Muhammad. Kadang Allah Ta'ala memanggil di dalam Al-Quran itu kadangkala dengan ucapan ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Kadangkala lebih khusus lagi dari manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Dari majmu' secara umum kepada yang lebih khusus. Nah, contoh ya ayyuhan nasu taqu, ini kan
wahai manusia. Tapi Allah kadang memanggil kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Contoh di surat An-Nisa itu ayat ke-14. 14 atau berapa itu? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal, tidak boleh bagi kalian mewarisi kepemilikan mereka dengan cara memaksa. Tafsirnya panjang sampai kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah, berumah tanggalah dengan mereka, para istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Gitu dah. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu sudah memberikan yang ma'ruf kepada istrimu, kata Allah Ta'ala di situ, mendapati kekurangan-kekurangan yang ada, meskipun sampai bada'ul lisan, kata Ibnu Katsir, bada'ul lisan itu lisan yang pedes, oke ya, ngomong gitu kan, dan seterusnya. Itu sifat perempuan seperti itu kan. Dan seterusnya, wa asa an takrahu syai'an ay yaj'alallahu fihi khairan katsira wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Allah akan mendatangkan kebaikan dari istrimu dari sisi-sisi yang lain, ya kan? Dari sisi-sisi yang lain. Maksudnya apa? Urusan rumah tangga, problematika dalam tadi firman Allah tadi, Allah memanggil dengan wahai orang-orang beriman lebih khusus daripada wahai manusia. Maksudnya orang beriman lebih bisa menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga daripada orang kafir. Maka kasus perceraian itu orang kafir lebih banyak daripada orang mukmin, gitu kan? Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian tafarruq, bercerai-berai. Wala tafarraqu, nah, bercerai-berai. Jamaah yang satu merasa lebih baik daripada jamaah yang lain. Ormas yang satu lebih mulia merasa daripada ormas yang lain. Sekolah A lebih merasa mulia daripada sekolah B, pondok ini, dan seterusnya. Keluarga saya lebih mulia daripada keluarga yang lain. Nah, ini kan salah satu sebab tafarruq. Akhirnya tidak boleh, meskipun secara fitrah manusiawi apa yang kita lakukan dalam perbuatan kolektif berjamaah pasti akan mendatangkan sebuah kebanggaan, at-tafakhur wa ta'ajjub, gitu kan. Tetapi jangan sampai tafakhur dan ta'ajjub itu merendahkan orang-orang di luar kita. Ini tidak boleh, gitu kan? Contoh kita orang Muhammadiyah, silahkan berbangga dengan Muhammadiyah, tapi jangan sampai merendahkan baik dengan lisan kita atau tulisan kita ormas-ormas yang lain, ya. Bangga dengan keluarga kita silahkan, dan seterusnya, tapi jangan sampai meremehkan, merendahkan keluarga yang lain. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun, hidup berjamaah itu rahmat Allah Ta'ala, ya dah, rahmat Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh bertafarruq gitu. Tidak mungkin hidup sendiri. Satu keluarga hidup sendiri, tidak punya tetangga, itu susah, gitu kan? Punya tetangga itu sabar, tidak punya tetangga lebih susah. Berislam pun sama. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita hidup berjamaah, laki-laki sholat 5 waktu.
mendisiplinkan hidup kita dengan sholat jamaah 5 waktu. Ini kan bentuk Allah Ta'ala mengatur kita hidup berjamaah. Meskipun nggak seneng karo imami, kadang gitu kan. Apalagi imam di desa-desa itu, kadang membuat diri kita tidak nyaman. Pernah sholat isya di suatu desa itu kan, imamnya sudah sepuh, membaca ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawat, tapi tidak dibaca wasi'a kursi Allah yang luas, tapi dibaca wasi'a kursiyuhus samawat. Waduh, piye ini saya mau negur gitu kan, tak tahan gitu kan, tak rame gitu, seperti itu. Nah, kadang hal-hal dalam sholat berjamaah ada yang buat diri kita tidak nyaman, sesama jamaah atau imamnya atau fasilitasnya gitu toh. Kalau masjid sekarang ini apalagi di kota ya, alhamdulillah insya Allah nyaman gitu. Tinggal masjid di desa-desa itu kadang nggak nyaman. Bahkan kenyamanan masjid itu dinilai dari AC-nya, kebersihannya, dan sound systemnya. Intinya kan di situ toh. Mau isi kajiannya apa saja bagusnya yang ngisi, tapi kalau sound elek tetap nggak enak gitu kan. Ya, mau apa saja bentuk masjid itu, tapi kalau jorok kotor, gitu kan, tidak dimakmurkan, tidak dibersihkan kamar mandi, ya tetap tidak enak. Gitu kan. Apalagi di kota yang panas, masjid zaman sekarang rano asini, gitu. Nggak nyaman gitu, meskipun bersih, luas. Tapi nggak ada AC-nya. Alhamdulillah alamin ada AC-nya. Murub tadi. Alhamdulillah nggak jeblek gitu. Allah Akbar. Salah satu cara hidup berjamaah yang mendatangkan rahmat Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, afsus salam kai ta'lu, sebarkanlah salam agar kalian ta'lu, mulia dibanding agama yang lain. Menyebarkan salam. Salah satu menimbulkan kasih sayang di antara kita itu dengan mengucapkan salam. Begitu juga dengan saling memberi. Afsus salam bainakum tahadu tahab. Sebarkan salam, saling memberi, maka akan saling mencintai. Punya tetangga kok senang membuat diri kita tidak nyaman gitu kan. Entah dengan perbuatannya atau lisannya gitu. Coba dikasih terus. Nanti lama-lama lah saling memahami, saling menghormati dan seterusnya. Itu sudah seperti itu. Kita punya tangga pondok itu di awal nggak seneng sama kita itu. Wah, pokoknya rasa senang gitu aja. Kadang ada guru lewat itu pengoi dan seterusnya, menyebarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi nek ono apa-apa dikasih gitu kan, teko kasih terus. Loro mantu ya dikasih sesuatu, mak rebote dikasih sesuatu dan seterusnya. Lama-lama beliau sendiri yang mengucapkan salam kepada kita, tidak kita yang mengucapkan salam. Padahal enggak tausiah, enggak ngajak baik, ngajak sholat gitu kan. Ming toko dikasih terus itu. Sama kalau kita di Masjid Al-Amin tuh kok ngajak mangan terus suwi-suwi lah orang datang ke Al-Amin ming mangan tok isin gitu. Tidak nanti ikut sholat, ikut ngaji. Inilah hidup berjamaah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Hunain. Jadi perang Hunain itu perang yang menyedihkan bagi kaum Ansor. Nah, perang Hunain ini setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, terjadi perang Hunain di daerah Taif. Nah, di situ Rasulullah menang. Ghanimahnya banyak sekali. Bahkan kambing yang didapatkan dari ghanimah wadin an wadin, lembah ke lembah yang lain, saking banyaknya. Tetapi Rasulullah SAW memberikan jatah kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari Makkah, dari orang-orang Makkah lebih banyak. Masih kayak 100 kambing, 200 kambing dan seterusnya. Orang-orang Ansor ini udah bisik-bisik,
kita yang ngasih tempat Rasulullah, menolong Rasulullah dari perang Badar, perang Uhud, Fathu Makkah dan seterusnya. Urung dikai apa-apa gitu kan. Nah, sifat manusiawi seperti itu. Maka sampailah desas-desus itu kepada Rasulullah. Rasulullah kumpulkan mereka. Ya, Rasulullah kumpulkan mereka. Kemudian berkata kepada mereka, ya ma'syarul ansar, wahai orang-orang ansar, alam ajidkum dhulalan fahadakumullahu bi. Bukankah dulunya kalian itu sesat, ya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan petunjuk melaluiku untuk kalian. Kemudian alam ajidkum tafarruqan, bukankah dulunya kalian pecah belah, kemudian aku satukan. Jadi perang sesama Ansor antara kabilah Aus dan Khazraj itu 120 tahun. Padahal dulur dewi itu kan. Nah, sedulur sendiri saling perang. Kenapa sampai perang? Ada orang Yahudi di situ. Jadi orang Yahudi itu salah satu penyebab pecahnya perangnya orang-orang Ansor, kaum Aus dan Khazraj. Dan Rasulullah datang, mereka bersatu padu. Maka diingatkan oleh Rasulullah, wa alatan fa'aghnakumullahu bi. Dulu kalian itu miskin-miskin, aku datang hijrah kepada kalian, Allah cukupkan diri kalian. Kemudian fakullama qala syai'an qalu Allah wa rasuluhu amanna. Setiap Rasulullah berkata seperti tadi, jawaban orang-orang Ansar, Allah dan Rasulullah kami beriman. Gitu kan. Di akhir perbincangan Rasulullah dengan kaum Ansar, ditantang oleh Rasulullah orang-orang Ansar ini, maukah kalian aku beri harta seperti orang-orang Makkah yang baru masuk Islam, tetapi aku tidak pulang bersama kalian ke Madinah. Itu tuh. Ya, jawaban orang-orang Ansor yang secara keimanan lebih kuat, lebih mulia daripada orang-orang Makkah yang baru masuk Islam, memilih pulang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah mengajak jangan hanya urusan harta itu pecah belah, terutama dalam keluarga. Kalau tidak didasari ilmu dan ketakwaan, urusan harta waris pasti menyebabkan pecah belah gitu kan. Malam minggu setengah songo habis ngaji ada orang dodok gitu kan. Ada orang dodok ke rumah minta besok hari Ahad ngasih pencerahan kepada keluarganya dalam urusan bagi waris, karena ada yang nggak setuju, ada yang nggak puas dengan pembagian itu. Saya sampaikan, kalau keluarga itu tidak soleh, ada yang tidak sholat, nggak pernah ngaji, saya tidak mau, percuma saya ngomong. Ya, maka solusi ini datang ke AUA. Ke AUA di sana ada penyuluh, ada pengulu, insya Allah diarahkan. Kalau di situ tidak ketemu jalan temunya, nanti yuk ke pengadilan. Bayangkan dalam satu keluarga masalah harta menyebabkan perselisihan, pertikaian sama adik kakak, sama keponakan dan seterusnya. Wah, rame kan harta. Nah, itulah salah satu sebab tafarruq, perpecahan itu apa? Harta. Disadari atau tidak. Istri yang tidak sabar dengan hasil nafkah suami yang didapatkan dari pekerjaannya, lama-lama ya cerai gitu kan. Tidak sabar. Kan harta tuh intinya, kembali kepada harta. Kemudian salah satu sebab tafarruq yang lain dikatakan di sini adamu tauhidil masdaris sahih. Tidak ada sumber ilmu yang benar. Yang ngaji sana sini intinya mengapa guyon gitu kan. Pulang ditanya entuk apa? Entuk guyon. Enggak ada inti kandungan, maksud inti nilai akidah, nilai tauhid tidak ada. Inti ibadah tidak ada. Ono ning guyon. Ya. Berarti kan adamu tauhidil masdaris sahih. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad,
sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mencabut ilmu itu langsung semuanya. Ilmu di dunia ini, ilmu tentang ilmu syar'i, ilmu sholat, ilmu wudhu, puasa, zakat, ilmu akidah dan seterusnya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah sedikit mencabut ilmu ke langit itu dengan mematikan para alim, mencabut nyawanya orang-orang alim. Hatta idza lam yabqa alimun. Nah ini, kalau di suatu tempat itu sudah tidak ada orang alimnya. Masalah satu kaderisasi paling berat itu mencetak wong alim, itu susahnya karu-karuan. Ngajari nahwu itu sumber ilmu segala ilmu gitu kan, ilmu syar'i itu susahnya karu-karuan. 3 tahun ra paham, 6 tahun ya tidak paham, ini kan susah sekali. Kalau suatu daerah lam yabqa alimun, tidak ada orang alimnya, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka orang-orang di desa itu, daerah itu akan mengambil tokoh-tokoh yang juhal, yang bodoh dalam agama. Pertimbangan-pertimbangan dalam urusan masyarakat pasti jauh dari ketaatan, ya toh. Tapi juga dilema gitu kan. Orang baik, orang soleh mau nyalon lurah ya rawani gitu kan, modalnya kurang, dukungan juga kurang, dukungan ada, modal ada, tidak berani ya kan? Dan seterusnya ya, itu sistem demokrasi itu meskipun sistem kufur tapi tidak mutlak ditinggalkan semuanya gitu kan. Maka ada fikih siyasah syar'iyah gitu kan. Abul Hasan Al-Ma'ribi ketika membahas tentang sistem demokrasi, meskipun kufur tapi tidak bisa orang Islam meninggalkan semuanya. Meskipun seolah-olah tidak ada undang-undang baik yang dihasilkan oleh orang-orang di atas, para pejabat, anggota parlemen, paling tidak kalau ada orang baik-baik di sana mengurangi kemaksiatan yang ada. Ya dah, paling tidak mengurangi kemaksiatan yang ada, tidak bisa menciptakan undang-undang yang baik. Maka tadi kalau tidak ada orang alim di suatu daerah, orang-orang itu menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Orang sholat, main perempuan, gitu dah. Orang seneng utang dan seterusnya. Rusak masyarakat itu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, ditanya dalam urusan duniawi, ditanya dalam urusan agama, fa'aftau menjawab tanpa dasar ilmu, fadallu wa adallu, maka menyesatkan dan semuanya disesatkan oleh Allah Ta'ala. Contoh gini, di zaman Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menulis suatu kisah. Ada suatu daerah itu tidak ada orang alimnya. Karena nggak ada orang alim, mereka merenung kesusahan yang mereka alami, mereka dapati. Akhirnya mereka sepakat membaca Sahih Bukhari bersama-sama, gantian gitu kan. Kemudian dimaknai sendiri-sendiri gitu kan, tanpa bimbingan orang alim. Apa yang terjadi? Sampai pada suatu hadis, ada hadis habbatus sauda dawaun likulli da'in. Habbatus sauda itu obat dari segala penyakit, itu lah. Nah, dalam kitab yang mereka baca itu harusnya habbatun ketambahan titik 1 jadi hayatun. Harusnya habbatun ba, karena titiknya 2 dibaca hayatun. Tidak diartikan jinten hitam gitu kan. Kalau hayatun itu ular hitam. Ular hitam, obat dari segala penyakit. Maka ketika ada orang sakit diobati dengan cara dicarikan ular hitam. Apa yang terjadi? Malah banyak yang mati di situ. Berarti kan fadallu wa adallu, sesat dan disesatkan. Maka seperti itulah pentingnya kita
mencetak generasi itu yang benar-benar alim gitu kan. Alhamdulillah kalau sekarang cari pondok gampang, sekolah Islam gampang, bahkan nggak sekolah Islam nggak pondok sudah banyak istilah rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfidz. Alhamdulillah, disyukuri kepada Allah Ta'ala. Kemudian contoh sebab tafarruq, perpecahan itu apa? Hubbun nafsi, mencintai diri sendiri, wa taqdimul masalihil khassati 'alal masalihil 'ammati, mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Nah, terlalu mencintai diri sendiri. Contohnya gini loh. Pada zaman Khalifah Hasan bin Ali, jadi khalifah itu Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu toh. Setelah terbunuhnya Ali, dan itu terbunuhnya Ali yang sebelumnya terjadi perang Siffin, itu perang yang menyakitkan. Perang yang menyakitkan dialami oleh para sahabat. Perang Siffin itu perang antara Ali dan Muawiyah, nggak ada yang ngalah gitu loh. Ali kekeh, saya akan mengkisos orang-orang yang terlibat pembunuhan Utsman. Kalau kamu wahai Muawiyah tunduk taat kepadaku dulu, berbaiat kepadaku. Muawiyah karena masih ahli warisnya Utsman menuntut, saya mewakili ahli waris Utsman akan taat kepadamu kalau engkau sudah mengkisos pembunuh Utsman. Sebenarnya ijtihad di antara dua sahabat itu lebih benar Ali bin Abi Thalib. Bagaimana akan mengkisos 2000 orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman? Itu kan gampang, tidak gampang. Nah, terjadilah perang Siffin. Pihak Ali itu yang wafat, yang mati hampir 8.000, pihak Utsman hampir 15.000. Sampai di akhir dari peperangan itu muncul kelompok Khawarij dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Ahlul Madinah, Ahlul Hijaz mengangkat, membaiat Hasan bin Ali jadi khalifah. Tetap saja orang-orang Syam, sebagian orang-orang Mesir kekeh tidak akan berbaiat kepada Hasan bin Ali. Karena kekeh seperti itu kan. Hasan bin Ali ini menemui Muawiyah, merelakan jabatan khalifahnya itu diberikan kepada Muawiyah. Nah, maka selama 35 tahun setelah Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kekhilafan kepada Muawiyah, tidak ada pertumpahan darah di antara umat Islam. Intinya kan saling ngalah gitu toh. Saling ngalah. Meskipun Muawiyah merasa benar sesuai ilmunya, sesuai ijtihadnya, Ali juga merasa benar sesuai ijtihadnya. Tapi orang-orang di situ, kedua sahabat yang mulia ini nggak ada yang ngalah. Ya, nggak maksum toh. Nah, terjadilah pertumpahan darah. Maka kalau ada pertikaian itu kan, meskipun kadang kita itu benar gitu toh, itu kok ngalah gitu, kok ngalah. Maka kadang orang yang sudah merasa berpegang teguh kepada Quran, kepada Sunnah, ini kadang nggak mau ngalah dalam urusan amaliyah ibadah, nggak mau ngalah. Kadang kurang bertoleransi, saking nggak mau ngalah, kurang bertoleransi, ketemu yang amaliyahnya berbeda, salam ya ora gitu kan, bantu juga tidak, punya gawe mantu atau yang lainnya ya tidak ada sedikit pun guyub rukun di antara mereka. Nah, ada yang ingin menerapkan kaidah di zaman salafus saleh. Ada kitab namanya Aqidatus Salafi wa Ahlil Hadis. Akidah orang-orang zaman salaf dan ashabu ahlil hadis.
dikarang oleh Imam Asfahani. Nah, beliau menulis pada tahun 300-an Hijriah, abad keempat. Beliau itu di dalam akidah itu kalau ketemu ahlul bid'ah, hendaklah ahlus sunnah itu tidak ngajak bicara. Kalau punya hajat tidak usah dibantu. Kalau ahlul bid'ah jadi imam sholat, jangan sholat di belakangnya, dan seterusnya gitu. Kaidah itu kalau diterapkan zaman sekarang salah kaprah, tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena zaman Imam Asfahani mayoritas umat Islam itu ahlu sunnah, sedangkan minoritas ahlul bid'ah. Kalau zaman kita mayoritas wong awam ahlul bid'ah, ya toh? Sedangkan yang ahlu sunnah minoritas mau menerapkan kaidah tadi ya kuali gitu kan. Kuali tidak tepat. Nah, maka tadilah ada kalimat Allah Ta'ala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad dan kepada umatmu. Nah, nikmat Allah kan banyak sekali kan? Tapi nikmat yang paling utama adalah nikmatul iman. Nikmat diri kita itu hidup dalam keadaan iman. Kemudian nikmatus salam, nikmat tidak ada perang. Rasulullah bersabda, la tatamannau liqa al-adu, janganlah berharap ketemu musuh. Maksudnya janganlah mengharap ada perang gitu dah. Ada perang. Dulu ada teman ini jadi relawan ke Suriah, ke kem-kem pengungsian itu bawa bantuan. Sedih itu cerita. Anak-anak Suriah padahal dulu Syam itu terkenal dengan negeri Ahlul Quran gitu kan. Tapi anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan perang itu Al-Fatihah ora hafal, An-Nas tidak hafal, Al-Falaq tidak hafal, dan seterusnya. Disebabkan perang. Gitu kan. Sama ada orang tanya, Ustaz, mohon dijelaskan tentang sifat-sifat Dajjal dan kapan munculnya, gitu kan. Tak jawab, ngopo nek muncul gitu kan. Sudah siap kalau Dajjal itu muncul. Nah, tidak boleh kita itu mengharap hidup ketika Dajjal muncul gitu tak? Tidak boleh mengharap juga Imam Mahdi muncul, diri kita masih hidup gitu. Karena alamatus sa'ah kubro, tanda-tanda kiamat besar itu diibaratkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu, kalau satu muncul itu ibarat tasbih yang putus talinya, gelundung yang lain itu, maka akan segera diikuti oleh tanda-tanda yang lain. Maksudnya apa? Kehancuran ya. Banyak pertumpahan darah, peperangan dan pembunuhan gitu. Kalau seandainya mau muncul di zaman kita, ya sabar gimana caranya itu. Tapi jangan berharap muncul ketika kita masih hidup. Itu berat sekali. Wadhkuru ni'matullahi 'alaikum. Ya, silakan adzan dulu. Monggo. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah Ta'ala atas kalian. Tadi kita sampaikan sebaik-baik nikmat itu adalah al-iman wassalam wal-afiyah. Iman, keselamatan dan kesehatan. Keselamatan itu sifatnya banyak sekali. Keselamatan iman termasuk bagian keselamatan. Keselamatan hidup, ekonomi yang mapan itu termasuk keselamatan. Wal-afiyah, sehat. Gitu kan? Sehat. Bahkan pernah kita sampaikan di sini kalau tidak salah, makan yang paling enak itu apa gitu kan. Makan yang paling enak itu al-ju'u wal afiyah, lapar dan sehat.
Mangan paling enak seperti itu. Al-ju' wal afiyah, sehat nek ora ngeleh ya tidak ngrasake enak, ya enak ning ora enak tenan ngono lho. Gitu kan. Al-ju' lapar gitu kan. Ning ora sehat. Ngeleh ning ke corona gitu kan. Kena corona, ora ono rasane gitu kan. Ya, maka al-ju' wal afiyah. Lapar meskipun ming tahu goreng karo sambel ya enak lah. Enak. Nah, maka disyukuri apa yang ada di antara kita itu. Meskipun di antara kita ada yang merasa ketika pandemi ini semakin susah, tapi ada yang biasa saja, tapi ada yang malah mendapatkan hikmah dari adanya pandemi ini secara ekonomi gitu kan. Maka ada kaidah masaibul qaumi indal qaumi fawaidu. Musibah suatu kaum bagi kaum yang lain itu adalah manfaat. Ya toh, mendatangkan faedah manfaat. Contohnya tukang gawe kontrak mayit gitu kan. Nah, pandemi ini kan larisnya karu-karuan gitu. Pak dapat faedah. Tukang cuci mayit di rumah sakit gitu. Nah, dulu mungkin sepi gitu. Jenazah langsung bawa ke rumah dimandikan di rumah. Tapi adanya pandemi tidak. Tidak. Ada yang seterusnya. Tukang gali kubur ya saya. Nah, saya laris gitu. Ya, jual beli online ya semakin laris. Meskipun berdiri sukses di atas musibah orang lain. Mal-mal, jualan-jualan di pasar banyak yang sepi, banyak yang gulung tikar. Bisnis travel umroh, travel haji, travel yang lain juga gulung tikar gitu kan. Nah, tapi herbal semakin laris, dodolan jamu laris gitu kan. Ya Allahu Akbar. Ya, seperti itulah kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan itu oleh Allah diputar di antara manusia. Tidak mungkin sukses terus, tidak mungkin sengsara terus gitu kan. Itu sudah janji Allah Ta'ala. Orang tuanya kaya raya belum tentu besok anaknya kaya, cucunya kaya. Orang tuanya ahlul ilm, berilmu, berpendidikan tinggi, belum tentu anak cucunya berpendidikan tinggi. Ya, orang tuanya miskin, belum tentu besok anak turunnya miskin, tidak gitu kan. Tapi apa tuh intinya itu? Intinya itu kalau kita punya harta, gunakanlah harta itu untuk kehidupan dalam ketaatan, gitu tuh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'mal malu al-malu fil abdi salih. Sebaik-baik harta itu harta di tangan orang soleh, dan seburuk-buruk harta itu harta di tangan orang fajir, orang yang tidak soleh. Kalau orang soleh insya Allah akan menggunakan harta itu untuk kebaikan, di masjid, di pondok, sosial, ada di yang lainnya. Tapi kalau orang tidak baik, orang ini hura dan hura. Suruh sedekah berat gitu kan, tapi suruh nanggep apa tontonan senang gitu kan. Sedekah ke masjid mungkin hanya 1.000, tapi ada tanggapan apa gitu, soreng 1 juta metu gitu kan. Nah, itu kan al-malu fil abdil fajir, harta di tangan orang fajir. Dan orang yang paling susah itu apa? Orang yang paling susah itu wis miskin, sengsara, tapi jauh dari ketaatan. Itu orang yang paling susah. Kenapa susah? Nang dunia susah, di akhirat juga susah gitu kan. Tapi kalau dia tidak punya, sengsara, tapi taat kepada Allah, saleh, jadi Allah menjanjikan kehidupan kebaikan di akhirat gitu kan. Meskipun di dunia dalam keadaan sengsara. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan, ketika kalian bermusuhan, saling bermusuhan. Nah, dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang ke Madinah, Aus dan Khazraj tadi kita sampaikan saling berperang. Perang mereka lama sekali, 120 tahun. Maka tidak benar kalau Islam datang menyebabkan perang. Sumber kejahatan, sumber teroris kok Islam, ini suatu tuduhan yang dusta, yang keji, buhtanun azim gitu kan. Kalau ada teman yang nulis itu
data statistik itu di dunia, namanya prostitusi paling tinggi di Thailand, homoseksual dan seterusnya, gitu kan. Kasus pembunuhan paling tinggi itu di Rusia. Nah, negara kalau Thailand kan berdasarkan apa? Agamanya Buddha gitu kan. Kalau Rusia Nasrani gitu kan. Dulunya komunis, kemudian Nasrani gitu kan. Kemudian peredaran narkoba Venezuela, Kolombia, kemudian Meksiko, negara-negara yang berasaskan agama Nasrani gitu. Kemudian perdagangan senjata legal dan ilegal, orang-orang berhak memiliki senjata itu di Amerika. Wah, itu lebih ngeri lagi gitu kan. Pembunuhan tinggi, peredaran narkoba juga tinggi, kriminal juga tinggi. Sebab perang dunia pertama, kedua yang hampir menewaskan 60 juta orang. Siapa yang menyebabkan? Ya orang-orang Barat, orang-orang Nasrani gitu kan. Jerman dengan Prancis itu kan sama-sama Nasrani. Nah, Jerman dengan Polandia sama-sama Nasrani, dengan Rusia, dengan sekutu sama-sama Nasrani. Nah, tapi kalau sekarang dikatakan dikit-dikit teroris gitu kan, orang Islam kata cengkrang sidik, teroris jenggotan sedikit, teroris dan seterusnya. Nah, ini tuduhan yang tidak benar seperti itu. In kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah Ta'ala menyatukan hati kalian. Hati ya, seperti kita sholat berjamaah itu kan disadari atau tidak Allah menyatukan hati kita. Ngaji bareng-bareng Allah menyatukan hati kita. Tetapi kadangkala dalam satu jamaah sendiri sama satu ngaji sendiri ada pertikaian gitu kan. Entah pertikaian nyata atau di dunia maya gitu kan. Ya di dunia maya ini kadang ya enggak hilang rasa gelisahnya gitu. Maka kadang kita merenungi, kalau komentar menulis sesuatu, dikomentari, dibalas komentar, oh, itu menyibukkan diri kita dan mendatangkan gelisah malah gitu tuh. Mendatangkan gelisah. Padahal hanya dunia maya gitu. Coba mungkin malam ini punya WA sendiri, itu tamirnya punya WA, kadang ribut gitu. Ada yang coba bikin ribut saling balas-balasan. Wah, itu rasanya itu kadang ke bawah tidur gitu. Ada ke bawah mimpi gitu. Pekerjaan, kepikiran, mau salah balas komentar yang tidak disenangi dan seterusnya. Padahal itu dunia maya gitu kan. Dunia nyata bisa saja dalam satu jamaah terjadi pertikaian. Maksudnya apa? Orang yang tidak berjamaah lebih bertikai daripada orang yang berjamaah. Iya benar, Islam berpecah belah. Mustahil bersatu padu, itu mustahil. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menjadikan kalian itu umat yang satu, tidak akan cerai berai. Tapi cerai berai itu salah satu sunnah alam, sunnah kehidupan. Tapi jangan dikira dalam Nasrani, dalam Yahudi atau agama-agama yang lain tidak ada perpecahan di antara mereka. Perpecahan di antara mereka itu lebih berat daripada umat Islam. Contohnya dulu kita belajar al-firaq wal adyan gitu kan, agama-agama dan kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam. Dikatakan ketika pembahasan agama Nasrani, ada Kristen, ada Katolik gitu kan. Nah, Kristen dan Katolik itu punya punya gereja sendiri. Orang Katolik tidak boleh ke gereja orang Kristen, orang Kristen tidak boleh ke gereja orang Kristen. Orang Katolik tidak boleh ke gereja orang Kristen gitu dah. Sampai seperti itu. Beda kan kalau kita. Seandainya kita mau sholat di masjid orang NU ya, itu orang NU sholat di masjid Muhammadiyah juga itu gitu dah. Silakan saja. Bahkan sampai dalam keyakinan mereka tidak boleh antara Nasrani dan Kristen saling menikah. Wah, berat tenan nih. Tidak boleh saling menikah. Belum nanti ada golongan ortodok gitu kan, dan seterusnya. Tetapi dalam Islam NU sama Muhammadiyah saling menikah itu hal
hal yang biasa gitu kan, hal yang biasa. Nah, maka tadi idh kuntum a'daan, bermusuh-musuhan, bercerai-berai, Islam itu datang fa'alafa baina qulubikum, menyatukan. Ya, menyatukan di antara hati yang terpecah belah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, maka kamu menjadi dengan nikmat Allah taala saling bersaudara. Ya, saling bersaudara, tidak pecah belah. Allah taala mengumpulkan kita, contohnya orang secang itu kan, ya, dengan keluarga yang berbeda-beda. Atau haji lah contohnya. Haji, Allah kumpulkan manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ekonominya berbeda-beda, pendidikannya berbeda-beda, kedisiplinan juga berbeda-beda, belum ketampanan, kecantikan, warna kulit dan seterusnya. Nah, maka dulu pernah haji ketemu profesor gitu kan, dokter, seorang guru besar di universitas negeri gitu kan. Ngobrol-ngobrol setelah haji, kemudian setelah dari Makkah ke Madinah ketemu kita ngobrol-ngobrol, oh saya gelo haji ini, kecewa gitu kan. Tanya kenapa? Pak Prof gitu kan. Wah, bayangan saya gitu kan, sebelum haji itu indah tempatnya gitu kan, bersih Makkah itu gitu, bersih, disiplin dan seterusnya. Tapi baru sampai Makkah sampah di mana? Orang asal serobot gitu kan, masuk pintu Makkah, pintu Masjidil Haram rebutan, keluar ya rebutan, lempar jumroh saja keduduk-duduk kepala itu. Ya. Tanya orang Islam itu orang yang tertib, ternyata tidak gitu. Intinya gelo gitu, gelo. Maka yang kita sampaikan, Pak Prof, dulu di sekolah di mana sampai profesor itu? Saya sekolah sampai Eropa. Satu di Indonesia, S2, S3 di Eropa jadi guru besar. Kemudian kalau orang ke Eropa, ke Jerman, ke Inggris, ke Italia, ke Perancis, orang Indonesia saja yang datang ke sana itu apa saja? Tujuannya apa? Kalau tidak menimba ilmu, bekerja. Orang yang bekerja saja pasti pendidikannya tinggi. Pergi ke Singapura, pergi ke Jepang, pergi ke Hong Kong, pergi ke Taiwan. Tujuannya bekerja dengan disiplin yang tinggi. Sudah dibimbing, di briefing, atau dengan ilmu yang menuntut, tujuannya adalah mencari ilmu. Itu toh, ke Amerika juga sama. Tapi orang datang ke Mekah, Allah Ta'ala tidak beda-bedakan gitu ya. Kita sampaikan seperti itu. Allah mengundang orang kaya, mengundang orang miskin, mengundang orang bodoh gitu kan, mengundang orang paling berilmu, mengundang orang paling bagus sampai orang paling tidak bagus, orang paling cantik sampai orang tidak paling cantik gitu kan. Wah, itulah rahmat Allah Ta'ala. Semua menang gitu kan. Maka maksudnya seperti itu. Allah Ta'ala menyatukan umat manusia. Contoh gampangnya itu ketika haji. Wasbahtum bi ni'matihi ikhwanan, saling bersaudara. Masih panjang ya. Jika cukupkan sudah 7 lebih. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Hada ma tayassara li min al-qawl, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.